Kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita akan masuk ke materi. Ke minggu kemarin saya memberikan tugas, cuman sayangnya memang lombanya sudah ditutup. Nanti mahasiswa tetap hari ini mengumpulkan hasil pitch deck-nya. Kalau ada kesempatan di lomba lain, memang akan kita masukkan seperti itu. Termasuk bisnis plan yang hari ini akan kita bahas, apa itu bisnis plan, bagaimana menyusunnya, apa manfaat dan tujuannya. Ya, kita akan bahas pada pagi ini. Oke, saya sudah share screen. Sudah terlihat? Screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, materi hari ini berkaitan dengan perancangan bisnis plan. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya mau awali dengan deskripsi atau sebuah cerita dulu. Ya. Ada satu survei yang menarik terhadap 100 orang pendiri perusahaan, yang perusahaannya ini bukan perusahaan sembarangan, perusahaan yang sedang tumbuh begitu ya. Nah, hasil survei dari 100 tadi, hasil survei terhadap 100 orang tadi menyatakan bahwa ketika memulai usaha 41%, ya, 40% menyatakan mereka tidak mempunyai rencana. Justru 41% tidak memiliki rencana usaha. Ini hasil surveinya ya. Ya, kemudian 26% hanya memiliki perencanaan seadanya. Jadi tidak terlalu serius, tapi mereka memiliki perencanaan walaupun seadanya. 26% bisnis plan-nya atau rencana usahanya seadanya saja. Begitu. Kemudian 5% hanya membuat proyeksi keuangan. Ya, hitung-hitungan sederhana lah. Begitu. Jadi sisanya berarti sekitar berapa nih? 28 ya. Ya, sekitar 28% dia membuat rencana usaha yang jelas. Bisnis plan yang jelas. Nah, kalau dari hasil survei ini ternyata tidak semua 100% pengusaha atau pendiri usaha membuat bisnis plan. Justru 41% tidak membuat rencana usaha sama sekali. Kemudian ada cerita lain seorang direksi. Ketika dia akan membuat pengembangan usaha baru, dihitung, ternyata hasilnya selalu negatif. Sehingga membuat dia tidak berani membuka usaha. Begitu. Hal ini juga kalian mungkin pernah dengar Purdi Chandra. Ini kalau zaman saya dulu ada tempat les bimbingan belajar namanya Primagama ya. Nah, ini pendirinya nih, Purdi Chandra. Usahanya bukan hanya di bidang itu, tapi di bidang yang lain, ya, di real estate, kemudian di perusahaan makanan, ya, industri dan seterusnya. Nah, ini pengusaha yang cukup sukses, dia menyatakan bahwa memulai usaha jangan dihitung terus, katanya. Ya, usaha itu dibuka baru dihitung. Purdi Chandra bilang begitu. Ini namanya street smart. Ya, dia katakan kalau usaha dihitung terus, lama-lama nggak dibuka malah. Jadi justru buka dulu, kemudian baru dihitung. Itulah yang disebut dengan street smart. Apa itu street smart? Cerdas jalanan atau cerdas ketika prakteknya. Dan dia masih katakan bahwa kalau dihitung, baru dibuka, maka tidak akan buka usaha-usahanya. Ya. Justru ketika dia menghitung, itu adalah sisi terang. Nah, ketika kita mengetahui hitung-hitungan, artinya kita mendapatkan gambaran yang hampir real, ya, itu membuat banyak perhitungan calon-calon pengusaha. Tapi justru kalau mendapatkan sisi gelap, yang kita nggak tahu apa-apa, yang kita coba jalani saja, justru usahanya akan jalan. Nah, tapi dari dua cerita ini, bukan berarti perencanaan usaha itu tidak penting. Begitu ya. Perencanaan usaha tetap perlu dibuat karena kita lihat hasil surveinya ada 26% yang membuat walaupun seadanya, ada 5% yang tetap menyusun proyeksi keuangan ya, dan 28% tetap menyusun bisnis plan yang baik. Begitu kan?
Walaupun ya cukup besar juga 41% yang tidak memiliki rencana usaha. Tapi saya yakin yang 41% setelah usahanya jalan dia pasti ada perencanaan ulang, begitu ya. Oke, baru kita masuk. Nah, apa itu bisnis plan? Jadi kalau diartikan, bisnis plan adalah sebuah dokumen bentuknya, memuat tujuan bisnis, data proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Jadi paling tidak ada 3 poin. Pertama, rencana. Memang isinya rencana, kemudian menggambarkan keseluruhan prosesnya, baik itu tujuan bisnis, proyeksinya seperti apa, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah mengolah permasalahan. Ya, jadi di dalam bisnis plan paling tidak bentuknya atau isinya adalah 3 poin besar ini. Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, bisnis plan adalah keseluruhan proses kalau kita definisikan dari definisi yang lain ya. Keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Jadi kita mau ngapain ya, tertulis di dalam bisnis plan. Dalam hal ini ya proses-proses usaha yang akan dilakukan. Begitu ya. Nah, ini pengertiannya. Kemudian, nah, mengapa bisnis plan penting ya? Kadang-kadang orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru. Kemarin saya lihat ada satu kelompok yang ternyata memang sejak sekolah sudah punya bisnis. Ya, padahal tidak juga. Bagi yang sudah jalan usahanya tetap harus memiliki bisnis plan. Kenapa? Karena itu menggambarkan planning ke depan. Ya, kan kita manusiawi kalau usaha itu ingin terus berkembang, kalau profit itu ingin terus bertambah, begitu kan? Apalagi kalau memang butuh misalkan pinjaman modal, maka akan sangat penting sekali untuk menyusun bisnis plan. Nah, tentu yang pertama ketika menyusun bisnis plan harus fokus, ya, itu termasuk prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha. Pertama, ya perencanaan usaha tersebut ya harus fokus. Kemudian yang kedua, nanti akan kita bahas, harus bisa dimengerti oleh yang membacanya. Sehingga ketika menyusun bisnis plan harus jelas produk atau jasanya, kemudian marketnya siapa, kemudian balik modalnya kapan, ya itu yang pernah kita hitung, begitu ya. Nah, ini paling tidak ada 9 komponen yang hari ini akan kita bahas. 1-4, sisanya minggu depan. Ya, ini 9 komponen yang paling tidak harus ada di dalam bisnis plan. Nah, dokumennya tidak harus bentuknya Word ya. Kemarin kalian buat pitch deck, nah itu sebenarnya gambaran dari bisnis plan yang secara singkat. Jadi dokumennya bisa saja dalam bentuk Word atau PPT atau animasi. Semakin menarik tentu semakin baik. Yang pertama adalah executive summary. Saya jelaskan secara umum dulu. Executive summary, kalau kita lihat artikel, nah ini biasanya sama seperti abstrak lah, atau ringkasan dari business plan, executive summary namanya. Kemudian ada company description. Nah ini kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan perusahaan kita. Saya sebutkan company atau perusahaan bukan berarti kita ingin membuat perusahaan yang multinasional atau perusahaan dengan modal yang miliaran, bukan ya. Kalian ketika ingin membuka satu kafe yang sederhana atau punya konsep usaha itu ya sudah bisa kita katakan dalam hal ini adalah company, begitu ya. Company description, kemudian yang ketiga adalah service and products, ya, produk atau jasanya ini dijelaskan, kemudian market analysis, analisis pasarnya. Kemudian baru dibahas bagian kelima, kompetitor and benchmark. Kompetitornya siapa? Maka akan sangat penting sekali ketika menentukan produk atau jasa, kalian harus lihat kompetitornya siapa. Buka usaha produk sendal, ya kompetitor sekitarnya siapa, kompetitor nasionalnya siapa. Gitu ya. Begitu juga usaha yang lain. Kemudian yang keenam, marketing plan, rencana pemasarannya. Dan jangan selalu bilang meskipun sekarang sedang banyak yang menggunakan sosial media, pasti dijawab sosial media. Tapi itu harus dijelaskan. Ya. Pakai medsos Pak, pakai Instagram Pak, iya, tapi harus dijelaskan marketing plan-nya. Sehingga ketika menyusun bisnis plan,
perlu juga nanti mempelajari tools-tools online ya, bagaimana menganalisis sosial media, Google Analytics, apa yang tren hari ini. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang ketujuh, organisasi and manajemen. Ini berkaitan dengan pembagian tugas antar kelompok, antar anggota dalam kelompok, kemudian financials, dan kemudian terakhir adalah closing, penutup, kemudian jangan lupa sertakan dengan kontak. Gitu ya. Kita akan bahas mulai dari yang executive summary dulu. Nah, ini akan lebih baik kalau kalian sambil ditulis gitu ya, sambil ditulis kaitkan langsung dengan usaha kalian gitu. Karena ini akan saya jelaskan apa yang harus diisi di bagian-bagian ini. Ya, jadi boleh tulis tangan dulu atau yang buka laptop langsung buka Microsoft Word-nya ya. Tulis bagian pertama executive summary. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, executive summary ini berisi ringkasan. Ya, berisi ringkasan. Jadi, ini bagian yang paling pertama dibaca oleh calon investor. Ya. Atau bagian pertama yang akan dibaca oleh juri kalau ikut kompetisi bisnis. Sehingga harus betul-betul menggambarkan bisnis, ide bisnis kamu ya dengan tepat, jelas dan singkat. Dengan tepat, jelas dan singkat. Nah, untuk memulainya, untuk memulai satu bagian executive summary yang baik, ya, kita bisa memakai konsep elevator pitch. Nah, ini penting nih ya. Ini saya tulis ya, konsep elevator pitch. Nah, ini apa maksudnya? Ya. Elevator pitch itu maksudnya adalah satu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Jadi jangan terlalu panjang. Ya. Satu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Nah, kita bisa ketika kita tulis, nah kita baca lagi. Kalau lebih dari 60 detik, nah itu tidak menggunakan konsep ini. Ya. Apa saja isinya? Nah, ini isinya. Kalau yang pertama tadi saya jelaskan konsepnya ya. Yang perlu dijelaskan di executive summary tadi, pertama apa perusahaannya? Apa perusahaannya? Kemudian yang kedua, apa produk atau jasanya? Kemudian yang ketiga, apa manfaat untuk orang lain? Apa manfaat untuk orang lain ya? Kemudian yang keempat, siapa targetnya? Kemudian apa keunikannya? Ya, ini yang penting ya. Apa keunikannya? Nah, jadi 5 poin ini yang ada di dalam executive summary. Cukup 1-2 paragraf yang ketika dibaca tidak lebih dari 60 detik. Contoh misalkan, ya, perusahaan A, perusahaan kami menjual cupcake rendah gula yang menjaga asupan dan kesehatan anak. Praktis sebagai bekal, dibuat handmade dan berbentuk misalkan berbentuk dinosaurus yang menarik. Nah, itu sudah dari satu kalimat tadi sudah dijelaskan usahanya apa, produknya tadi sudah dijelaskan cupcake, kemudian targetnya tadi untuk anak-anak, ya. Manfaat untuk orang lain tadi rendah kalori, kemudian bisa dibuat bekal ya. Unik, tadi uniknya ya bentuknya misalkan dinosaurus. Targetnya tadi udah ya anak-anak. Dengan satu kalimat bahkan tidak lebih dari 2 paragraf, tidak ya, kurang dari 2 paragraf, hanya beberapa kalimat tapi sudah menggambarkan ini semua. Atau contoh lain misalkan perusahaan kami memberikan jasa sales yang menjembatani antara pengrajin kayu dengan konsumen dengan sistem pesan custom ya melalui aplikasi online. Nah, berarti tadi perusahaannya adalah perusahaan jasa
jasa, kemudian produknya produk jasa, manfaatnya menghubungkan antara pengrajin dengan pemesan, kemudian targetnya, nah ini tadi targetnya belum dijelaskan secara detail, jadi perlu ditambahkan kalimat yang tadi. Kemudian uniknya tadi ya, bisa dipesan melalui aplikasi online. Kenapa unik ya? Ini pesanannya adalah furniture ya, pengrajin itu kan produknya ya kursi, meja, lemari, barang-barang besar gitu. Biasanya yang pesan online kan barang-barang kecil. Nah, ini ya kita anggap termasuk keunikannya. Begitu ya. Oke, sekarang saya mau nih setiap kelompok coba kita berikan waktu 5 menit untuk menyusun executive summary. Ya, setiap kelompok ini ada kelompok 1 dengan temannya ya. Kalau misalkan Faiz, Miftah, Irsad ya, kalian buat grup WA atau gimana koordinasi buat beberapa kalimat ya yang menggambarkan executive summary. Begitu juga kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain buatlah seperti tadi executive summary, paling tidak ada 5 hal tadi. Perusahaannya apa, produknya, manfaat untuk orang lain, targetnya apa, dan keunikannya apa. Begitu ya. Coba saya kasih waktu 5 menit. Sekarang 8.31 sampai 8.36. Coba ya. Masing-masing kelompok silakan koordinasi. Kalau ada yang masih mau ditanyakan atau masih bingung, silakan. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, 8.36 kita lanjutkan materinya. Silakan diskusi. Oke, ada yang sudah? Kelompok 1 atau kelompok yang lain? Ada yang sudah? Kelompok 5 nama perusahaannya Brive, Pak. BRIV. Itu toko reseller, Pak. Iya, toko reseller Bagas langsung menjual baca baju. kalimat. Iya, Pak. Menjual baju polos bisa berbagai macam warna, dan itu bajunya dapat dipakai di acara apapun atau sebagai apapun, bisa untuk main atau baju dobelan gitu bisa, Pak. Itu target pasarnya semua kalangan, dan uniknya bisa melalui online dan bisa request warna. Oke, ya. Kelompok 5, kelompok yang lain. Satu lagi deh misalkan. Jadi tidak lebih dari 60 detik ya, ketika yang baca itu kan cepat ya. Saya, Pak, dari kelompok 10. Ya, kelompok 10, Najla coba. Perusahaan kami adalah perusahaan pembuatan undangan online yang memudahkan orang selama pandemi untuk mengadakan acara virtual. Kami menerima kostum dari pelanggan dan pasti dengan harga terjangkau. Bagus. Seperti ya. itu. Ya. Oke ya, 2 kelompok tadi saya rasa sudah bagus ya. Tinggal nanti keunikannya lebih ditonjolkan. Jadi saya simpulkan kembali, yang masih bingung membuat executive summary, isinya itu ya 1 atau 2 kalimat, paling panjang 2 paragraf lah. 2 paragraf itu juga udah paling panjang. Yang ketika dibaca tidak lebih dari 60 detik. Karena ini adalah rangkuman, begitu ya. Oke, isinya tadi ya, perusahaannya apa, produk atau jasanya apa, manfaat untuk orang lain apa, target pasarnya apa, dan apa keunikannya. Nah, ini yang paling penting, apa keunikannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, hari ini kita cuma sampai 4 kok, market analysis. Ini juga sudah sudah lumayan banyak. Oke, perhatikan kembali sambil saya siapkan drawing pen-nya. Oke, yang kedua adalah description company ya. Yang kedua, company description. Nah, ini penting untuk menggambarkan visi misi perusahaan. Company description. Isinya apa saja company description? Jadi setelah
calon investor atau juri kompetisi tadi membaca executive summary, bagian kedua ini kan mereka akan melanjutkan membaca bab berikutnya, begitu ya, company description. Nah ini sebelum masuk sini tadi saya lupa, sebelum kita bahas company description masih executive summary tadi, masih kita lanjutkan ini. Nah setelah bagian-bagian ini, ya, ini saya tambahkan masih di executive summary ya, tadi ada bagian yang terlupa. Nanti juga berhubungan dengan company description. Adalah mission statement. Nah ini ya, mission statement. Isinya adalah visi misi perusahaan dan value perusahaan. Nah ini sangat penting. Kenapa? Karena calon investor ingin melihat apa sih ke depan yang akan dilakukan oleh usaha ini. Contoh untuk mencari visi misi perusahaan itu biasanya dikaitkan dengan value diri kita. Nilai diri yang biasanya kita anggap sebagai pegangan hidup kita. Misalkan Najla value-nya adalah kebahagiaan, begitu ya. Misalkan value-nya adalah kebahagiaan. Najla ingin usahanya tadi, ya, usaha misalkan tadi ya, custom undangan online, itu menggambarkan atau membawa misi memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, ini mission statement. Jadi, nilai filosofisnya lah di sini. Jadi, coba dipikir dulu kira-kira value saya, value masing-masing ya, value saya selama ini, ya, atau nilai yang selalu dianggap sebagai pegangan hidup, ya apakah itu kejujuran, apakah itu tadi contohnya kebahagiaan, ya biasanya kata sifat ya, apakah itu integritas. Nah itu akan menjadi misi atau visi perusahaan yang akan kita buat. Kenapa? Kenapa harus dari diri kita? Kenapa nggak kita searching aja di Google? Karena semakin erat kaitannya dengan diri kita sendiri, ya, yang membaca juga akan semakin tersentuh. Ya, nah ini mission statement, masih di executive summary. Nah, contohnya tadi, ya, dengan nilai, misalkan dengan misi membawa kebahagiaan untuk orang lain, maka perusahaan kami menyediakan jasa custom undangan online untuk kepada calon-calon pengantin, misalkan seperti itu. Nah itu menjadi bagian yang kedua dari executive summary, setelah menjelaskan satu kalimat yang isinya ini. Gitu ya, itu mission statement. Oke, nah ini ya, dua hal ini untuk executive summary. Nanti ini agak sulit memang, nanti kalian diskusikan kembali, karena kan satu kelompok ada 3-4 orang, karena value-nya mungkin beda-beda. Kalian bisa diskusikan kembali, kira-kira value apa, nilai apa yang akan kita bawa ke jenis usaha kita. Prinsip hidup apa yang akan menjadi visi misi perusahaan, gitu ya. Nah, itu executive summary. Baru yang kedua adalah company description. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini mendeskripsikan tentang usaha. Maka yang perlu ditulis pertama kali adalah kita seperti mengulang kembali mission statement. Ya, akan lebih baik dengan cara atau kalimat yang berbeda, tapi poinnya sama. Ya, company description pertama isinya mission statement kembali, ya, seperti yang di executive summary. Akan lebih baik kalau kalimatnya berbeda, ya, tapi poinnya sama, jangan berubah ya. Misalkan di executive summary tadi visinya adalah kebahagiaan, di company description beda lagi, itu jangan, begitu ya. Nah, sekali lagi pastikan value perusahaan ini bukan hanya mengada-ngada, tapi cocok dengan diri kalian, gitu ya. Karena biasanya memang juri, ya, itu akan lebih sensitif membaca di bagian company description, khususnya di mission statement. Kalau dia hanya searching kata-kata mutiara dari Google itu akan ketahuan, begitu ya. Nah, kemudian yang perlu dituliskan di company description berikutnya, poin yang kedua adalah lokasi geografis. Nah, ini lokasi.
lokasi geografis, di mana kantornya atau di mana tempat usahanya, ya, di mana base-nya, di mana misalkan memang ada gudang atau reseller, di mana produksinya, kemudian di mana rencana kamu akan buka kalau memang belum buka toko, misalkan ya, nggak harus toko juga ya. Intinya kamu mau melakukan usaha ini di mana. Kemudian kalau dia reseller, produsennya itu di mana. Karena calon investor atau juri juga akan melihat ya efisiensi dari pengiriman barang. Kalau reseller bisa saja dia stok dulu ya, atau melihat bagaimana stok dari produk kamu kemudian berapa lama akan dikirimkan ke target pasar. Nah, ini sangat penting juga untuk menjelaskan lokasi geografisnya ya, sehingga bisa menggambarkan radius pengiriman barang tadi. Jadi kalau saya tulis di sini, kalau ada toko ya, ini di mana toko, di mana tokonya. Kalau ada gudang, di mana gudangnya. Kalau dia reseller, di mana produsennya. Dan seterusnya ya. Kalau dia justru yang produsen, di mana distributornya, begitu. Termasuk distributornya di mana. Jadi semuanya bukan hanya menjelaskan di mana kalian akan usaha, tapi pihak-pihak lain yang akan berkaitan dengan usaha kamu, misalkan usaha kafe, bukan hanya lokasi kafenya, lokasi vendor, misalkan kalian butuh vendor yang menyuplai daging misalkan. Nah, itu di mana vendornya? Begitu ya. Nah, itu yang kedua, lokasi geografis. Pak, kami kan belum tahu. Pak, kami kan baru mau memulai usaha. Iya, baru memulai, tapi kita kan harus punya planning juga. Mau punya usaha kafe, walaupun kita belum sewa tempat, tapi kira-kira cocoknya di mana nih? Ya, misalkan cocoknya di Rawamangun, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Poin berikutnya setelah mission statement, kemudian lokasi geografis, yang ketiga adalah struktur legal. Struktur legal perusahaan. Ini walaupun kita belum bentuknya PT atau CV, tetap harus dijelaskan. Akan lebih baik kalau bisnis plan atau rencana bisnisnya itu sudah dalam bentuk legal. Ya. Ini legal perusahaan. Ya, legal perusahaan. Ini juga penting untuk meyakinkan calon investor, semakin dia bentuknya sudah resmi, misalkan PT atau CV, ya itu tentu semakin baik. Tapi kalau memang belum, dan saya yakin juga tim mahasiswa ini kan memang belum membentuk PT atau CV ya. Nah, kalau memang belum, ini perlu dijelaskan visi ke depan. Nah, kapan akan membentuk, ya akan jelaskan ya, kapan akan mendaftarkan diri. Ya, kalian juga kan perlu punya cita-cita tinggi. Misalkan perusahaan ini ke depannya akan menjadi CV atau akan menjadi PT, gitu ya. Ini poin ketiga. Nah, yang keempat, nah ini isinya adalah achievement. Ya, achievement. Ya, isinya sejarah atau prestasi yang pernah tim kalian dapatkan. Maka penting sekali untuk mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis. Karena semakin banyak pengalaman kamu mengikuti kompetisi tersebut, nah di bagian company description ini akan semakin banyak penjelasannya. Gitu. Achievement-nya. Kalau saat ini achievement-nya atau sejarah atau prestasinya belum ada, ya sulit juga gitu kan. Tapi coba diingat-ingat lagi kalau memang ada prestasi pribadi yang berkaitan dengan konsep usaha ini, itu boleh dituliskan. Ya, misalkan usahanya kafe, ternyata salah satu anggotanya memang pernah menang lomba masak
begitu ya. Nah, itu boleh ditulis di bagian ini, achievement ini. Tadi misalkan kelompoknya Najla usahanya di bidang custom undangan pernikahan, ya. Misalkan ternyata memang pernah punya prestasi atau pernah ikut pelatihan desain, nah itu boleh ditulis di sini, achievement. Ya. Begitu ya, akan lebih baik kalau misalkan ini bisnis plan perusahaan-perusahaan besar, ya, mereka menuliskan pernah meraih rekor muri, pernah menjuarai misalkan wirausaha muda mandiri, itu sangat bernilai sekali bisnis plan-nya. Nah, inilah yang bisa dituliskan 4 poin ini, yang bisa dituliskan dalam company description. Ya, company description. Nanti ini didiskusikan saja di luar penjelasan saya, karena ini cukup panjang lah ya. Kalian perlu mendiskusikan value atau visi misi perusahaan, diskusikan lokasi, kira-kira akan mendaftarkan CV atau PT pada tahun atau pada tahun keberapa setelah menjalankan usaha, ya, achievement atau prestasi yang pernah diraih seperti apa. Nah, itu yang kedua ya, company description. Nah, kemudian yang ketiga, service and products. Nah, ini tentu jelas. Ya, service and products tentu akan menjelaskan produk atau jasa. Kemarin dari awal kita sudah jelas ya saya sudah meminta tiap masing-masing kelompok untuk menentukan langsung produk atau jasa, sehingga tidak ada lagi yang masih di dalam pikiran atau kira-kira masih di awang-awang, gitu ya. Karena ketika menentukan produk atau jasa biasanya mulai dari ide. Ini saya tulis dulu ya. Produk atau jasa. Ketika menentukan kita akan menentukan produk atau jasa apa yang akan dituangkan dalam bisnis plan, biasanya mulai dari ide atau passion. Biasanya dari ide atau passion yang apa, kemudian lahirlah pemikiran produk atau jasanya. Produk atau jasanya. Jadi jangan hanya berhenti di ide, tapi sudah ditelurkan ya, atau sudah sampai pada tahap menentukan produk atau jasa. Kemudian dari sini baru sifatnya produk atau jasa tersebut sudah memiliki harga. Ya, jadi sudah punya konsep produk atau jasanya, ya sudah punya bayangan harganya berapa. Nah, inilah yang baru bisa kita gambarkan di bagian ini. Inilah yang namanya bisnis. Karena kan intinya bisnis adalah cuan ya, uang gitu kan, profit. Nah, kalau kita nggak bisa menentukan harga, ya bagaimana kita bisa menentukan atau mendapatkan profit, begitu. Nah, di bagian ini akan lebih baik kalau isinya pertama adalah masalah. Nah, jadi tidak langsung menjelaskan produk kaos polos, produk misalkan sendal, produk sepatu, tidak. Tapi awali dulu penjelasan mengenai masalah yang akan kamu selesaikan. Jadi bentuknya paragraf dulu ini ya, bentuknya paragraf. Masalah yang akan kamu selesaikan. Ya. Kira-kira masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang itu apa sih? Ya. Atau masalah yang menghantui kamu sendiri, masalah yang sering menjadi curhatan di dalam diri kamu. Ya, itulah yang menjadi landasan mengapa kamu memilih produk ini. Jangan semata-mata ide atau passion tadi, ya, tapi berangkatlah dari masalah yang akan kamu selesaikan. Ya, akan lebih baik juga kalau memang kita sudah melakukan observasi, ya, melihat keramaian, melihat pasar, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain. Contoh misalkan ibu-ibu banyak belanja, kemudian ini kasihan ibu-ibu banyak belanjaannya, udah nggak kuat, nah berarti kan ada peluang usaha di situ, ya. Makanya banyak anak-anak ya atau anak-anak yang di sekitar pasar yang menyediakan jasa untuk membawakan barang belanjaan. Nah, bisnis plan yang baik ketika menentukan produk atau jasa berangkat dari masalah yang akan kamu selesaikan. Atau masalah orang lain, bisa masalah orang lain, masalah diri kamu, ya.
itu juga nggak apa-apa. Ya, makanya sekarang banyak ya jasa pengerjaan tugas. Itu banyak saya lihat di internet. Jasa mengerjakan tugas akhir, jasa mengerjakan skripsi, bahkan ada itu ya. Walaupun itu ya nggak bagus ya. Tapi dia berangkat dari masalah yang ingin diselesaikan oleh para mahasiswa, ya nggak? Oleh para siswa. Nah itu lumayan juga. Saya lihat di Shopee ada, ya, searching di Google ada. Oke, poin kedua. Ketika sudah menentukan masalah yang ingin diselesaikan, solusi yang kamu tawarkan apa? Nah ini solusinya. Solusi yang ditawarkan apa? Untuk menangani masalah yang sudah dituliskan di awal tadi. Ya. Dan bagaimana produk atau jasa kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang menghantui tadi. Begitu. Oke, saya mau cerita juga ini, kebetulan pengalaman pribadi. Ada satu masalah ketika saya mau mempersiapkan pernikahan saya. Ya, masalahnya ketika pada saat itu si calon istri saya mendesain undangan. Ini kaitannya dengan usahanya kelompok Najla nih. Desain undangan sudah diberikan ke percetakan, ternyata ada salah satu pelanggan yang lain melihat desain undangan yang sudah dibuat calon istri saya. Nah, percetakannya mungkin lupa atau gimana, akhirnya hanya mengganti nama, alamat, kemudian tanggal, tapi desainnya sama persis dengan desain yang sudah dibuat calon istri saya. Nah, itu masalah besar bagi kami. Kenapa? Karena nikahnya duluan dia, gitu. Sedangkan ternyata ada beberapa undangan yang juga teman istri saya, gitu. Itu kan masalah ya. Iya. Nah, bagaimana usaha kelompoknya Najla coba memberikan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul dari masalah-masalah tadi. Ya, ide desainnya sama, itu kan seakan-akan kita yang plagiat, padahal dia yang plagiat. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, itu bagian kedua tadi ya, solusi. Kemudian bagian berikutnya tadi ya, value preposition. Nah, ini nilai, berkaitan dengan nilai. Ya, nilai unik dari produk atau jasa kamu ya, yang mungkin eksklusif atau hanya dimiliki oleh konsep produk kamu. Ini sama seperti executive summary, tapi di sini lebih dijelaskan keunikan. Dijelaskan lebih detail tentang keunikan atau nilai atau hal yang membuat dia eksklusif. Ya. Disinilah poin yang membedakan produk atau jasa kamu dibandingkan kompetitor. Ya, semakin unik, semakin tinggi value-nya, ya maka akan semakin baik. Semakin punya nilai eksklusif dibandingkan produk atau jasa sejenis, semakin baik. Itu ya. Kenapa ada yang jual misalkan gorengan dengan harga 20.000. Kenapa? Misalkan di mall gitu ya, ada gorengan 20.000 satu ya, bukan isi 10, ini satu. Kenapa? Karena eksklusif. Misalkan karena unik. Gitu. Padahal di kaki lima kita gorengan ya 1.000. Gitu. Kenapa ada yang jual kopi harganya 50.000 sampai 100.000? Karena eksklusif. Gitu kan? Karena unik ya. 10 tahun yang lalu kita nggak kenal konsep minum kopi kemudian di gelasnya dikasih nama atau dikasih kata-kata mutiara, nggak ada. Nah sekarang mulai muncul. Nah coba dicari ya yang jenis-jenis usaha kafe itu kan kemarin saya lihat banyak keunikan yang bisa diangkat dari produk atau jasa kamu. Dan disinilah dijelaskan di bagian produk atau jasa di bagian akhir mengenai value preposition. Gitu ya. Oke, ini produk atau jasa. Nah, terakhir untuk bagian yang ini, untuk hari ini adalah market analysis. Nah, ini juga agak panjang karena perlu keterampilan khusus ini ya. Apalagi kalau yang
menggunakan tools-tools online. Nah, di bagian market analysis nanti ada beberapa bagian juga yang perlu diisi. Ya. Intinya di market analysis ini tempat kamu menjelaskan dengan lebih detail, lebih jelas soal target pasar. Ya. Ini tentu akan menjadi strategi marketing atau menjadi dasar dari strategi pemasaran untuk menjelaskan lebih jauh kepada juri atau calon investor. Gitu ya. Nah, market analysis yang baik, ya, itu justru membantu kita untuk mengurangi resiko. Ya, jadi kenapa harus membuat market analysis? Tujuannya pertama, mengurangi resiko. Jangan sampai kita sudah konsepnya bagus, value-nya bagus, produknya bagus, ternyata ketika menyusun market analysis kurang bagus sehingga resikonya besar, kerugian. Tentu yang pertama, untuk mengurangi resiko, kemudian mengembangkan tadi, ya, mengembangkan strategi bisnis, atau strategi pemasaran. Ya, yang ketiga adalah mengembangkan produk atau jasanya. Mengembangkan produk. Nah, bisa saja nanti produknya semakin variatif atau jasanya yang diberikan semakin luas, begitu ya. Nah, itu tujuan dari disusunnya market analysis. Intinya sekali lagi di market analysis ini menggambarkan siapa saja calon pelanggannya, seberapa besar mereka, di mana mereka akan belanja, kemudian bagaimana habit mereka, bahkan sekaligus demografinya seperti apa, usianya, jenis kelaminnya, kemudian tingkat pendidikannya, begitu ya. Maka coba belajar memanfaatkan Instagram bisnis ya. Kan kalian sudah buat Instagram, nah biasanya di bagian insight itu ada. Di bagian insight itu biasanya akan menggambarkan dalam satu postingan, ya, berapa kali dilihat, kemudian yang melihat dari daerah mana saja. Kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan Instagram bisnis ya, yang ya berbayar, tapi kan bisa dipilih. Ada yang sehari cuma 10.000, sehari 30.000. Dan kita bisa menentukan target. Nah, nanti juga salah satu penilaian UAS saya mau lihat perkembangan Instagramnya. Gitu. Nah, di situ kita bisa menjadi dasar penyusunan market analysis. Ya. Akan lebih baik nanti kalau saya coba cari contoh hasil dari market analysis yang dilakukan oleh Instagram. Begitu ya. Oke, cuman saya mau jelaskan dulu bahwa akan banyak sekali tools. Ini tadi Instagram. Ya. Insight-nya dari Instagram. Boleh juga misalkan karena keterbatasan kalian belum paham bagaimana melakukan analisis sosial media, bagaimana melakukan menggunakan Google Analytics ya. Coba lakukan saja survei. Ya, survei online. Survei online kan mudah ya, bisa pakai Google Form, yang lainnya banyak ya. Survei online, semakin banyak responden akan semakin menggambarkan calon customer kamu. Ya, justru akan lebih banyak kamu bisa bercerita di bagian market analysis. Survei online. Pertama ya tentu saja teman-teman ini satu kelas, teman-teman satu prodi, ya. Bahkan sebarkan ke seluruh mahasiswa UNJ bagaimana tanggapan mereka terhadap produk atau konsep jasa yang kamu tawarkan. Gitu ya. Data-data yang perlu diisi misalkan ya, tadi laki-laki atau perempuan. Ini fungsinya kita akan melihat trennya yang akan suka dengan produk atau jasa kita, laki-laki atau perempuan. Kemudian misalkan usia, ini penting juga usianya, asal daerah atau asal sekolah, gitu ya. Nah ini data-data penting. Sehingga mengapa kadang-kadang ketika kita searching di Shopee misalkan sepeda, ketika kita buka Instagram muncul iklan sepeda. Kenapa? Karena disitulah mereka bermain. Ya. Beberapa profesi yang berkembang saat ini adalah data analitis ya. Ya, ada profesi
Social media analytic. Bukan hanya sosial media, bahkan dia menganalisis tren yang terjadi di dunia maya seluruhnya. Kalau kita bisa menguasai keterampilan ini gajinya juga cukup besar ya. Di sosial media analitiknya milik Shopee itu per bulan belasan juta rupiah. Dan sekarang tidak hanya prodi tertentu karena sumber belajar sangat banyak, begitu ya. Oke, masih di market analysis. Ya. Ada 4 bagian yang harus diisi di bagian market analysis. Yang pertama adalah industry description. Ya, saya tuliskan industry description. Apa itu industry description ya? Ini adalah penggambaran seberapa besar pasar kamu, seberapa besar jumlah pasar atau calon pembeli kamu, dan seberapa besar nantinya proyeksi kamu, gitu ya. Jadi setelah tadi melakukan analisis pasar, melakukan survei, ya, coba lihat beberapa data. Misalkan boleh kalian melihat data BPS, Badan Pusat Statistik, dalam satu wilayah itu berapa jiwa, dari situ kan ada pembagiannya yang usia berapa, yang generasi Z, seusia kalian kan disebut generasi Z itu berapa orang. Nah itu misalkan calon pasarnya sebesar itu. Nah, itu bisa memanfaatkan data BPS, begitu ya. Bahkan kalau perlu ya dengan grafik. Saya mau contohkan misalkan kalian bisa searching saja. Ya, tinggal searching saja jumlah penduduk menurut kelompok umur. Nah, ini kan ada data BPS. Bahkan nanti akan lebih lanjut kalau dilihat berdasarkan wilayah, ya, berdasarkan wilayah. Misalkan target pasarnya adalah anak-anak muda, usia 20-24 tahun. Ini kan ada ya, yang laki-laki, ini kalau ini se-Indonesia. Kalau ini se-Indonesia, makanya jumlahnya ada 270 juta jiwa. Nih. Kalau kalian mau bagi lagi berdasarkan wilayah itu bisa lebih lanjut nanti dicari. Ya, yang laki-laki ada 11.600, yang perempuan ada 11.000. Ya, dengan data BPS bisa dimanfaatkan untuk mengisi market analysis. Kemudian berikutnya, ya, yang berikutnya adalah target audience. Oke, yang kedua adalah target audience. Ya, ini menggambarkan penggambaran detail ya, tapi umum tentang pembeli kamu. Ini lanjutan lah. Kalau tadi lebih umum, industry description lebih umum datanya, target audience ini lebih detail. Boleh saja kamu menggunakan data BPS yang umum tadi, tapi di bagian target audience itu lebih detail, lokasinya di mana, kemudian bahkan lebih jelas ya, lokasinya di mana, kemudian hobinya apa, kalau di anak sekolahan atau mahasiswa uang sakunya berapa, atau uang bulanannya berapa. Nah ini harus lebih detail. Sehingga kalau bisa memang lakukan survei online. Survei online ya, semakin banyak respondennya semakin bagus. Karena di sini akan perlu dituliskan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah competitive analysis. Berikutnya adalah competitive analysis. Nah ini siapa saja kompetitor kamu, siapa saja yang akan menyaingi produk atau jasa yang kamu tawarkan, kemudian tantangannya apa, ya ini kompetitor. Ini akan menjadi tugas kalian pada minggu ini ya. Coba cari, tentu di marketplace banyak,
atau kalian searching kompetitornya siapa. Kemudian yang kedua adalah lakukan survei online. Itu tugasnya. Nah ini saya kembali lagi, kompetitif analisis isinya menggambarkan siapa saja kompetitor, kemudian apa tantangan ya, tantangan yang akan kamu hadapi ketika akan mulai menjalankan bisnis ini atau ketika mulai masuk ke pasar. Ini bagian ketiga. Kemudian yang terakhir dari market analysis adalah proyeksi. Keempat adalah proyeksi. Nah, ini menggambarkan secara umum ya, berapa dana yang akan dikeluarkan. Ya, siapa yang mengeluarkan ya? Ya calon pembeli ya, yang mengeluarkan adalah pasar dibandingkan dengan proyeksi dan dibandingkan dengan produk serupa. Jadi ini perbandingan harga. Perbandingan harga antara produk atau jasa kamu dengan kompetitor. Begitu ya. Perbandingan harga antara produk atau jasa kamu dengan kompetitor-kompetitor. Ya kalau kompetitornya lebih dari 2 ya jelaskan. Dibuat tabelnya, dibuat perbandingannya. Begitu ya. Nah, memang seperti inilah membuat bisnis plan. Jadi bukan sekedar ada grafik BEP kemudian tiba-tiba dijelaskan produk atau jasanya apa. Bukan ya. Jadi semakin detail akan semakin baik. Oke, saya masuk. Itu bagian-bagian bisnis plan. Selanjutnya ya tadi ya, ini penjelasan lanjutan mengenai fungsinya, fungsi dari bisnis plan. Ini singkat saja saya jelaskan. Intinya bisnis plan bertujuan untuk pendanaan, salah satunya untuk pendanaan, membantu pendanaan, bisa dari calon investor, bisa dari mengikuti satu kompetisi. Kemudian ia membantu kita untuk menghadapi persaingan, ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan komponen-komponen penting dalam bisnis plan. Intinya adalah target yang ingin dicapai. Tadi deskripsikan bisnis, produk dan jasanya seperti apa sudah. Market analysis barusan sudah saya jelaskan. Analisis pesaing masuk ke dalam bagian market analysis tadi. Nah ini minggu depan ya kita masuk ke marketing strategi. Begitu. Jadi kesimpulannya, ya kesimpulannya atau tugas ya, tugas untuk minggu depan, tentu yang tugas utama adalah tuliskan bisnis plan dari bisnis plan masing-masing kelompok ya. Mulai dari executive summary sampai market analysis tadi. Tugas utamanya ini. Nah, tugas pendukung ya berarti kan kita yang perlu kita siapkan. Kalau executive summary tinggal ditulis tadi. Company description diskusikan value-nya, value diri yang akan dibawa ke perusahaan apa. Service produk tadi, service produk masalah yang akan kamu selesaikan apa, ya. Kemudian solusinya apa, keunikan dari nilai produk kamu apa, begitu ya. Nah, yang perlu menjadi persiapan lebih matang adalah di bagian market analysis. Ya, kalau yang tadi tentu diskusi jelas, diskusi antar anggota kelompok. Nah, untuk market analysis. Ya, pakai survei online saja. Survei online, lihat tanggapan semua orang lah, karena tidak dibatasi dulu. Survei online, kemudian analisis pesaing. Nah, ya, tiga ini tugas untuk minggu depan supaya kita bisa lanjutkan. Ya, masih ada 5 bagian yang lain. Ya, competitor and benchmark, marketing plan, organisasi,
finansial dan closing. Kalau closing ini mah nggak perlu dibahas banyak-banyak ya, tinggal penutup saja, kalimat yang meyakinkan, kontak, nomor HP, WA, atau Instagram dari produk atau jasanya, begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Dan waktu yang masih... Saya Pak, izin bertanya. Oke, bagus, silakan. Itu tugasnya dalam bentuk PPT atau Word ya Pak? Boleh PPT, boleh Word. Boleh dikumpulkannya PPT. ke mana ya Pak? Nanti di LMS, termasuk yang video pitch deck, nanti saya berikan ini assignment-nya di LMS ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ini kan masih banyak waktunya ya, masih ada, ini masih 9.15. Masih ada ya 25 menit lah. Ini bisa dimanfaatkan untuk mulai diskusi, paling tidak tadi bagian-bagian awal tadi ya. Company description, kalian diskusikan. Kemudian ya termasuk yang belum selesai eksekutif summary-nya. Ya, jadi kuliah kita sampai UAS adalah menyelesaikan bisnis plan, termasuk nanti bagaimana menyusun PowerPoint yang menarik untuk menggambarkan bisnis plan tadi, dan bagaimana mempresentasikannya. Ya, supaya apa? Ketika nanti ikut kompetisi, ini terakhir memang UAS-nya harus ikut salah satu kompetisi ya. Oke, sudah. Terima kasih atas kuliah hari ini. Ya, silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan tugasnya ya. Tugas mengerjakan tugas jangan terpaksa, kerjakanlah dengan happy. Karena toh ini juga untuk latihan kita, ambil kesempatan untuk mengikuti kompetisi bisnis. Kalau nggak di UNJ nanti kita cari di kampus lain. Begitu saja dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.